Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana seorang pangeran tidak mau kalah daripada Barat mengenai untuk melunaskan hutang di Indonesia pada acara KTT G20, di mana tindakan pangeran ini untuk melunaskan hutang di Indonesia mengakibatkan Barat terdiam, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja termasuk atau baru saja terjumpa channel ini, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang gratis, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan tidak mau kalah, di mana sosok pangeran ini sepakat untuk melunaskan hutang di Indonesia pada acara KTT G20 yang berlangsung di Bali. Wow! Di mana tindakan ini mengakibatkan Barat terdiam guys. Wow! Amazing guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon, kita punya reaction mengenai video ini. Apa-apa pun jom, mari sama-sama kita semak video ini guys. Wow, ada apa guys? Di acara G20, Amerika dan Uni Eropa mati kutu, Emirat Arab selamatkan Indonesia dari hutang raksasa, begitu fantastis nilainya. Bahwa UAE memiliki sovereign wealth fund yang sangat besar, yang nilainya sekitar 1,3 triliun US dollar. Dan potensi-potensi seperti ini yang ingin kita kerjasamakan dengan UAE. Jadi saya kira ini adalah selain kunjungan yang sangat bersejarah, ini juga kunjungan yang sangat sangat straightforward, konkret, detail, bicara mengenai masalah ekonomi, bicara mengenai masalah keumatan. Jangan sampai mau didikte oleh negara asing siapapun. Dia hari ini bisa Amerika, besok siapa saya nggak tahu. Tapi ini yang bahaya, karena kalau kita didikte, kita kehilangan kemampuan nalar geopolitik kita, kemampuan untuk melihat masalah secara clear. Karena kita udah selalu distorsi oleh tadi cap-cap atau pemikiran-pemikiran atau arahan-arahan negara unipolar ini gitu. Wow guys, welcome to channel Bagi-Bagi. Halo sahabat Bagi-Bagi, dana fantastis lebih dari 314 triliun telah digelontorkan untuk Indonesia oleh Uni Emirat Arab. Hadiah demi hadiah telah diberikan kepada Presiden Jokowi, demi kemajuan hubungan Uni Emirat Arab dengan NKRI. Investasi Emirat Arab bahkan akan melebihi 3 kali lipat dari negara China, yang merupakan sumber hutang Indonesia. Tak ada tipu daya yang diberikan Uni Emirat Arab terhadap Indonesia. Ketulusan hati dan keikhlasanlah yang mendorong Uni Emirat Arab terus memeluk Indonesia. Tidak seperti negara tetangga kita, yang berinvestasi buat nyari untung sebanyak-banyaknya, dan ujung-ujungnya dijebak seperti negara Sri Lanka. Yang Mimin ketahui, tentunya Uni Emirat Arab juga akan melindungi Indonesia dari serangan militer, dari musuh Indonesia yang semakin hari sudah terlihat satu persatu. Sahabat Bagi-Bagi, dari hubungan tersebut, Indonesia mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Menjadi contohnya, pada Maret tahun 2021 lalu, Emirat Arab berkomitmen untuk menanamkan investasi di Sovereign Wealth Fund di Indonesia. Bahkan, nilai komitmennya sangat fantastis, yaitu 10 miliar US dollar, atau sekitar 144 triliun. Dan ini terbesar dari negara lain mengalahkan China. Jika ditelusuri ke belakang, Emirat Arab pun telah menekan 16 perjanjian kerjasama senilai 314 triliun dengan pemerintah Indonesia. Kerjasama ini meliputi bermacam sektor seperti keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, riset, hingga migas. Selain itu, ada pun proyek pembangunan Masjid Raya Grand Sheikh Zayed, dibangun dengan dana hibah dari Emirat Arab sebesar 20 juta US dollar atau setara dengan 300 miliar.
Masjid berkapasitas 10.000 orang itu, kemudian disebut-sebut sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, yang dihadiahkan ke Presiden Jokowi. Di sela padatnya KTT G20, Presiden Jokowi tetap meluangkan waktunya untuk peresmian. Peresmian ini seolah kembali menggambarkan kedekatan Indonesia dan Emirat Arab, setelah beberapa kesepakatan monumental disepakati kedua negara. Presiden MBZ mungkin menjadi warga negara asing pertama yang diabadikan sebagai nama jalan di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, gestur kedekatan antara Jokowi dengan Presiden MBZ merupakan simbol yang akan menjadi awal kebangkitan Indonesia. Cara Jokowi menumbuhkan kekuatan politiknya merupakan fenomena yang menarik untuk diamati, terutama kemahiran dalam memainkan simbol. Jika diamati lebih dalam, kedekatan dengan Emirat Arab yang ditampilkan Presiden Jokowi, bisa saja memiliki korelasi dengan kekuatan politik Timur Tengah lainnya, yaitu Arab Saudi. Sahabat bagi-bagi, seberapa banyak Uni Emirat Arab membawa cuan untuk Indonesia? Bagi yang awam dengan geopolitik Timur Tengah, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mungkin cukup sulit dibedakan sebagai dua entitas negara, karena sama-sama menggunakan frasa Arab. Abu Dhabi merupakan ibu kota Emirat Arab, dengan Dubai yang juga menjadi salah satu kota termasyurnya, melalui eksistensi gedung pencakar langit tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa. Sementara Arab Saudi, adalah negara di mana kota suci bagi umat Islam, yakni Makkah dan Madinah berada dengan Riyadh sebagai ibu kotanya. Kedua negara sendiri, saat ini tengah dipimpin oleh sosok yang berambisi membawa perubahan bagi stigma terhadap negara Arab di level internasional. Namun, Emirat Arab belakangan ini hadir karena geopolitik global dengan satu nilai yang berbeda. Kebangkitan negara-negara Asia, baik dari segi ekonomi hingga politik telah didukung Uni Emirat Arab, salah satunya Indonesia. Melalui program-program yang diberikan, Uni Emirat Arab telah mengalahkan China dari segi investasi dan dominasi ekonomi. Emirat Arab disebut mampu memaksimalkan pendapatan negara Indonesia dari sektor lain seperti pariwisata, bisnis, dan investasi. Sahabat bagi-bagi, reputasi apik di bidang ekonomi, kiranya menjadikan Uni Emirat Arab tampak begitu istimewa dan strategis di mata Presiden Jokowi. Itu misalnya, tercermin dari serangkaian penanaman investasi di Indonesia, termasuk SWF fantastis sebesar 10 miliar dolar. Namun, apa manfaat yang kiranya diperoleh Uni Emirat Arab atas relasi baiknya dengan Indonesia? Uni Emirat Arab sendiri memiliki sejumlah intrik eksternal yang agaknya tetap membutuhkan dukungan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dari negara Indonesia. Satu di antaranya ialah, dalam isu kawasan saat konfrontasi tak kasat mata terhadap Qatar dan Iran masih eksis hingga kini. Yang mana itu menjadi ancaman terhadap sentimen monarki herediter Uni Emirat Arab. Dalam dimensi berbeda, Uni Emirat Arab juga seolah telah mengisi kekosongan kemunduran pengaruh Arab Saudi belakangan ini di Indonesia. Pada 2017 silam, Presiden Jokowi sendiri secara personal sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap Saudi karena nominal investasi yang kurang memuaskan. Selain itu, dengan kedekatan Indonesia dan Uni Emirat Arab kepada Amerika Serikat, bukan tidak mungkin kedua negara sama-sama memiliki persepsi bisa saling jadi penghubung ke negeri Paman Sam, dalam berbagai perpanjangan kepentingan politik luar negeri. Akan tetapi, Indonesia tetap harus berhati-hati mengelola relasi dengan Uni Emirat Arab. Dan proyeksi secara tidak langsungnya yang bisa membahayakan hubungan dengan Arab Saudi dan China. Mengapa demikian? Kenapa Indonesia bisa terjebak dalam dilema ini? Biar Mimin kasih tahu ya. Arab Saudi dan China sebelumnya diharapkan dapat memberikan sokongan ekonomi dan politik bagi Indonesia. Akan tetapi, skeptisme tersurat yang diekspresikan Presiden Jokowi agaknya membuat sambutan hangat pada Uni Emirat Arab dapat dipahami. Namun, putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dan Xi Jinping, seolah-olah bisa mengubah situasi di kemudian hari. Saudi dan China tampak memiliki ambisi serupa untuk mengekspansi pengaruh ke kawasan yang lebih luas, dan tak menutup kemungkinan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, atas eksistensi kompetisi itu, terdapat probabilitas friksi atau gesekan yang sewaktu-waktu dapat mencemari hubungan baik Uni Emirat Arab, China dan Saudi. Termasuk korelasi diplomatik turunannya dengan negara lain seperti Indonesia. Walaupun tampak mengalami kemunduran pengaruh di Indonesia sejak Uni Emirat Arab seolah mengambil alih posisi.
Arab Saudi dan China agaknya masih dibutuhkan plus 62, mulai dari aspek perdagangan, ketenaga kerjaan, hingga ibadah haji dan umrah. Meskipun bukan dalam konteks komparatif yang cenderung membenturkan, mengelola hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, China dan Arab Saudi, kiranya tetap penting untuk dikedepankan Presiden Jokowi. Tentu agar salah satu pihak tidak merasa diabaikan karena telah memiliki partner menguntungkan lain. Sahabat bagi-bagi, kendati demikian, analisis di atas masih merupakan interpretasi berdasarkan variabel-variabel yang tampak saling mempengaruhi. Bagaimana kelanjutan hubungan antar negara itu kiranya akan cukup menarik untuk dinantikan ke depan. Makanya pantengin terus channel bagi-bagi, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurrah! Guys, kalau kita tengok Indonesia menjalinkan hubungan kerjasama perniagaan ataupun ekonomi, kalau kita tengok semua negara di dunia, dan fokus Indonesia kalau kita tengok sebelum ini dia lebih tertumpu kepada China dan juga Arab Saudi. Di mana kalau kita tengok banyak sekali jalinan kerjasama ataupun banyak lagi jalinan ekonomi yang terjalin di antara kedua-dua negara itu. Di mana kalau kita tengok presiden daripada UAE telah berjumpa dengan presiden Indonesia, Presiden Jokowi, dan kalau kita tengok semasa pertemuan di antara kedua-dua negara itu, UAE dan juga Indonesia, di mana UAE sempat untuk memberikan dana kepada Indonesia yang dikatakan lebih daripada 314 trilion kepada Indonesia, dan kalau kita tengok jumlah yang diberikan UAE itu mampu untuk melunaskan segala hutang-hutang di Indonesia. Mana jumlah investasi yang UAE bagi kepada Indonesia itu jauh beza daripada China dan juga Arab Saudi. Kita faham bahawa UAE merupakan negara yang memang kaya. Kalau dahulunya UAE ini merupakan negara yang tiada apa-apa guys. Merupakan satu negara yang dipenuhi dengan padang pasir. Kalau kita tengok pun UAE ini tiada apa-apa yang boleh dibangunkan pada suatu ketika dahulu. Dan sekarang apabila dijumpakan minyak di UAE, di mana UAE pada masa kini bangun dengan begitu drastik sekali, banyak bangunan-bangunan yang telah dibangunkan. Kalau kita tengok sendiri di Dubai, merupakan salah sebuah negara di dunia yang sangat pesat membangun dengan sangat-sangat, kalau kita tengok ekonomi di luar daripada expectation kita pada suatu ketika dahulu. Dan apabila UAE menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia, dikatakan Presiden Indonesia begitu gembira. Sebab kalau kita tengok ramai negara-negara di luar sana yang berani untuk menginvestasi kepada Indonesia, dan sekarang UAE menginvestasi dengan satu nilai yang begitu besar sekali guys. Mantaplah hubungan kerjasama di antara Indonesia dan juga UAE. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.